Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahmah. Amin. Untuk hari Senin ini, kita memasuki tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Pelajaran pertama yang akan kita bahas, bahasa Indonesia dengan materi menentukan gagasan utama dan kata sulit pada teks. Yang kedua adalah IPA dengan materi gaya magnet dan gaya gravitasi. Yang terakhir adalah PLBJ dengan materi mengenal tempat wisata bersejarah di Jakarta. Kita mulai ya dengan pelajaran pertama, bahasa Indonesia. Gagasan utama juga biasa disebut gagasan pokok, ide pokok, atau pokok pikiran. Dalam sebuah paragraf, gagasan utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Untuk menentukan gagasan utama, kita harus mengetahui makna dari bacaan tersebut. Dalam suatu bacaan, biasanya terdapat kata sulit yang harus kita cari artinya terlebih dahulu. Kalian dapat mencari arti kata sulit tersebut di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lanjutkan ya dengan materi kedua, yaitu IPA. A. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Misalnya besi, baja, dan nikel. Sementara benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik, misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Berdasarkan asalnya, magnet dikelompokkan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam dan tidak dibuat oleh manusia. Batuan alami yang dapat menarik benda dari besi disebut magnet alam, sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Biasanya, magnet buatan terbuat dari besi atau baja. Anak-anak, berikut adalah bentuk-bentuk magnet. Ada magnet ladam, magnet batang, magnet magnet keping, magnet jarum, dan magnet silinder. Kita lanjut dengan sifat-sifat magnet. Yang pertama adalah memiliki dua kutub. Kutub magnet yang selalu mengarah ke utara dinamakan kutub utara magnet atau N-North. Kutub satunya lagi menunjukkan ke arah selatan, disebut kutub selatan magnet atau S-South. Sifat inilah yang menjadi prinsip dasar kompas. Sifat magnet yang kedua, kutub yang senama tolak-menolak dan tidak senama tarik-menarik. Kutub-kutub magnet memiliki sifat istimewa. Jika kita mendekatkan dua kutub magnet yang senama, keduanya akan tolak-menolak. Kutub utara satu magnet akan menolak kutub utara magnet yang lain. Jika kita mendekatkan dua kutub yang tidak senama, keduanya akan tarik-menarik. Pertama, misalkan kutub U dengan kutub U itu saling tolak-menolak. Lalu kutub U dengan kutub S saling tarik-menarik. Kutub S dengan kutub U saling tarik-menarik. Tetapi bila kutub S dengan kutub S akan saling tolak-menolak. Sifat yang ketiga, kutub-kutub magnet selalu berpasangan.
Apabila sebuah magnet dipotong menjadi dua, ternyata hasilnya berupa dua magnet yang lebih kecil dan masing-masing tetap memiliki kutub utara dan selatan. Sifat yang keempat, magnet mempunyai medan magnet. Magnet mempunyai gaya tarik, yaitu dapat memengaruhi benda dari besi yang ada di sekitarnya. Daerah tertentu di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Medan inilah yang menyebabkan terbentuknya pola tertentu. Pola tersebut disebut garis-garis gaya magnet. Garis-garis tersebut saling bertemu di ujung kedua kutub magnet. Oleh karena itu, kutub magnet memiliki gaya tarik yang kuat dibandingkan dengan sisi magnet lain. B. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang muncul pada dua benda yang memiliki massa atau berat. Ketika meloncat, kita akan kembali ke bumi karena adanya gaya gravitasi antara bumi dengan tubuh kita. Jadi, syarat untuk mempunyai gaya gravitasi adalah benda tersebut harus memiliki massa atau berat. Berikut adalah beberapa manfaat gaya gravitasi. 1. Benda-benda di bumi tidak akan terlempar ke angkasa. 2. Makhluk di bumi dapat berjalan di tanah. 3. Benda-benda di bumi mempunyai berat sehingga tidak melayang-layang di udara. 4. Penerjun payung dan pesawat terbang dapat turun ke tanah. 5. Menjaga agar bulan dan satelit buatan berada pada orbitnya. Pelajaran terakhir hari ini yaitu PLBJ. Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Jakarta sebagai kota besar sudah tentu dikenal banyak orang, baik orang Indonesia maupun orang-orang luar negeri. Di Museum Bahari tersimpan benda-benda bersejarah di bidang kelautan atau kebaharian. Museum Bahari juga menampilkan koleksi biota laut, data-data jenis dan sebaran ikan di perairan Indonesia, dan aneka perlengkapan serta cerita dan lagu tradisional masyarakat nelayan Nusantara. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan tempat kapal melakukan bongkar muat barang. Zaman dahulu, tempat ini menjadi pelabuhan tersibuk dan berjaya. Kampung Luar Batang adalah alternatif wisata bagi penduduk Jakarta Utara. Museum Gajah juga disebut Museum Nasional. Museum ini terletak di Jalan Medan Merdeka Barat berhadapan dengan Monas. Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau biasanya disingkat menjadi Monasprok ini merupakan kawasan yang cukup penting. Museum Sumpah Pemuda adalah sebuah museum sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang berada di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Museum ini dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Untuk museum keramik terletak di sekitar Museum Fathahillah. Tata tertib di objek wisata sejarah merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk dipatuhi oleh semua pengunjung tempat rekreasi. Materi hari ini sudah selesai ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema pertama, bahasa Indonesia. Kalian bacalah teks berikut ini. Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Dan ini masih lanjutan dari teks sebelumnya. Dibaca dengan saksama ya. Setelah kalian membaca teks tersebut, kalian tuliskan untuk kata sulit yang kalian temukan dari teks supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Dituliskan dalam bentuk tabel kata sulit yang kalian dapatkan
Jangan lupa dituliskan juga untuk artinya. Soal kedua, tuliskanlah pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini. Untuk pokok pikirannya ada 4 karena jumlah paragrafnya ada 4. Tugas kedua, IPA. Ayo kerjakanlah 5 soal-soal berikut. Tugas terakhir hari ini PLBJ. Anak-anak, kalian bukalah buku paket PLBJ halaman 128. Lalu, lihatlah bagian A. Ada soal nomor 1 sampai 15. Kalian tulis soalnya langsung jawabannya. Untuk pilihan A, B, C, D tidak perlu ditulis. Latihan PLBJ paling lambat kalian laporkan ke Bu Guru besok ya, hari Selasa. Anak-anak kelas 4A yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya, walaupun pembelajarannya dari rumah. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.